Baik, selamat pagi teman-teman dan ibu dosen sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan materi terapi komplementer yang berjudul terapi pijat refleksi pada pasien gagal ginjal kronik. Kemudian ada pula anggota dari kelompok kami, yakni anggota kelompok 10. Yang pertama ada Devina Febrianti, kemudian ada Nikade Ulan Trisnawati, ada Kade Kristiana Sari Putri, ada Nimade Dwi Tiara Hayuni, dan yang terakhir ada Niluh Purnama Ningsih. Berikut topik bahasan yang akan kita bahas pada pemaparan materi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian analisis situasi atau situasi yang terkait pada topik, kemudian definisi gagal ginjal, ada definisi terapi pijat refleksi, kemudian cara penerapan terapi pijat refleksi pada pasien gagal ginjal kronik, kemudian ada manfaat penerapan terapi pijat refleksi pada pasien gagal ginjal kronik, dan yang terakhir ada efektivitas terapi pijat refleksi pada pasien gagal ginjal kronik. Materi pertama yakni mengenai latar belakang. Kecemasan adalah psikopatologi lain yang sering terjadi bersamaan dengan gagal ginjal kronik. Kecemasan yang tidak ditangani dengan serius akan berdampak negatif untuk pasien hemodialisis. Di antaranya menurunnya kualitas hidup, stres, depresi, ketergantungan pada orang lain, ancaman kematian, perubahan konsep diri, perubahan peran, serta perubahan interaksi. Penanganan kecemasan sudah dilakukan secara farmakologis, yaitu dengan memberikan obat anti kecemasan. Perawat juga memegang peranan penting dalam hal ini, yaitu dengan memberikan intervensi non-farmakologis sebagai terapi komplementer dalam penanganan kecemasan serta kelelahan. Salah satu terapi komplementer yang dapat dijadikan pilihan dalam penanganan kecemasan untuk pasien yang menjalani hemodialisis yaitu pijat refleksi kaki. Baik, selanjutnya mengenai situasi terkini gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis menempati posisi keempat dari 8 jenis penyakit katastropik atau penyakit yang biaya pengobatannya tinggi dan memiliki komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Di Indonesia, prevalensi gagal ginjal kronik yang terdiagnosis oleh dokter sebesar 3,8%, prevalensi gagal ginjal terminal yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,4%, prevalensi gagal ginjal terminal yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,8%, di Provinsi Jawa Barat jumlah penderita gagal ginjal terminal sebanyak 4%. Didasarkan pada data Kemendagri, jumlah penderita gagal ginjal di Indonesia sekitar 136 ribunya memerlukan cuci darah secara rutin. Terlepas dari itu, terapi non-farmakologis seperti terapi pijat refleksi kaki juga sedang marak digunakan dan dipercayai mampu menekan kondisi atau komplikasi pada penderita gagal ginjal. Terapi ini juga tidak menimbulkan efek samping pada penerapannya serta aman untuk dilakukan, juga tidak ada efek jangka panjang. Next. Baik, selanjutnya mengenai definisi GGK atau gagal ginjal kronis. GGK ditandai dengan ketidakmampuan ginjal untuk mempertahankan keseimbangan metabolisme, cairan tubuh, dan elektrolit sehingga terjadi akumulasi bahan sisa metabolisme seperti zat sisa uremik di dalam darah yakni uremia atau urea dan limbah nitrogen lainnya yang beredar dalam darah serta komplikasinya jika tidak dilakukan terapi pengganti ginjal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Pasien GGK yang telah mencapai stadium akhir membutuhkan renal replacement terapi, yaitu terapi hemodialisis untuk menunjang kehidupannya. Proses terapi hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal buatan dengan tujuan untuk eliminasi sisa-sisa produk metabolisme atau protein dan koreksi gangguan keseimbangan. Kelelahan dan kecemasan adalah masalah dengan prevalensi yang cukup tinggi di antara efek tindakan hemodialisis yang diterima pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir. Baik, untuk selanjutnya definisi pijat refleksi. Refleksi
Refleksologi adalah ilmu yang mempelajari tentang titik-titik tekan tertentu pada kaki dan tangan manusia untuk suatu penyembuhan yang mengadopsi kekuatan dan ketahanan tubuh sendiri. Pijat refleksi adalah pengobatan tertua di dunia berdasarkan teknik pijat ilmiah dan telah dikembangkan sejak zaman Cina dan Mesir kuno. Terapi pijat refleksi merupakan salah satu intervensi keperawatan terapi non-farmakologis yang dapat diberikan pada pasien dengan diagnosis medis gagal ginjal kronik dengan melibatkan palpasi jaringan lunak dan otot yang bermanfaat untuk relaksasi fisik dan mental yang mampu menghasilkan transmisi energi antara praktisi dan subjek. Tekanan diterapkan pada intervensi pijat refleksi gagal kristal kalsium menyebabkan respon psikologis melalui perwakilan dari tubuh yang berbeda organ yang dapat dirangsang melalui aktivitas yang termasuk dengan merangsang pelepasan endorfin yang bertindak sebagai penghilang rasa sakit alami. Selanjutnya, cara penerapan terapi pijat refleksi pasien GGK. Terapi pijat refleksi kaki diberikan 3 kali 24 jam selama penerapan intervensi. Keperawatan pada pasien dilakukan dengan minyak maupun tanpa minyak. Namun, pijat kaki menggunakan minyak almond dinilai lebih efektif karena dapat melunakkan dan menguatkan elastisitas serat kolagen kulit. Ada pula kontraindikasi pada TPR, yakni pasien yang sakit kritis, ulkus kaki, luka terbuka, fraktur mencurigakan, cedera pada kaki, serta pasien yang memiliki masalah vaskular pada ekstremitas bawah. Sebelum pemijatan kaki, terlebih dahulu direndam air hangat, diberi minyak esensial, kemudian kaki dikeringkan diberi minyak khusus agar kulit tidak lecet ketika dipijat. Pemijatan sebaiknya dilakukan 2 hari sekali atau 3 kali dalam seminggu agar tak merusak saraf refleks. Pasien ditempatkan pada posisi terlentang, lalu pijat kaki dilakukan dengan pemijatan pada titik yang berhubungan dengan ginjal, yaitu titik solar plexus kaki dengan penekanan pada saat awal dilakukan dengan lembut, kemudian secara bertahap kekuatan penekanan ditambah sampai terasa sensasi yang ringan, tetapi tidak sakit. Gerakan meluncur langsung pada titik jaringan surya selama 5-10 menit, serta diberikan tekanan secara rotasi. Setiap sesi berlangsung selama 20-30 menit dan dilakukan 2 kali dalam seminggu selama 3 minggu berturut-turut. Baik, berikut ada teknik pijat relaksasi kaki. Yang pertama ada gerakan mengelus atau effleurage, kemudian ada yang kedua ada gerakan menyebar, yang ketiga ada siku kaki, rotasi siku kaki dan peregangan siku kaki, yang keempat ada gerakan meremas, yang kelima ada gerakan-gerakan simulasi atau perangsangan. Next. Berikut ada manfaat pada pijat refleksi kaki yang dilakukan dengan minyak maupun tanpa minyak, yaitu mampu menurunkan tingkat kelelahan dan kecemasan pada pasien hemodialisis. Namun, pijat kaki dengan minyak almond dinilai lebih efektif mampu menurunkan kelelahan sebesar 1,48. Pijat kaki dapat menurunkan kelelahan dengan melakukan pemijatan pada titik yang berhubungan dengan ginjal, yaitu titik solar plexus kaki dengan gerakan meluncur serta diberikan tekanan. Titik refleksi kaki meningkatkan suplai oksigen dan energi dalam tubuh serta dapat mempercepat proses pembuangan sisa metabolisme dalam tubuh sehingga gejala kelelahan yang dirasakan pasien akan menurun. Selain menurunkan tingkat kelelahan, pijat kaki juga dapat meringankan kecemasan, menurunkan kram otot, dan meningkatkan kualitas tidur pasien hemodialisis. Baik, selanjutnya efektivitas terapi pijat refleksi pada pasien gagal ginjal kronik. Penelitian membuktikan bahwa pijat kaki yang diberikan pada pasien 3 kali seminggu selama 20-30 menit per sesi dapat mengurangi kelelahan sebesar 20,1 sampai 66,4%.
Hasil uji regresi linear multivariat juga menunjukkan teknik refleksi kaki menurunkan tingkat kelelahan. Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang diketahui bahwa refleksologi efektif terhadap kecemasan pada pasien hemodialisa yang menunjukkan skor kesan berbeda secara signifikan setelah intervensi keperawatan ini dilakukan. Selanjutnya ada kesimpulan, gagal ginjal kronik merupakan penyakit yang mengakibatkan kerusakan struktur ginjal terhadap bertahap yang ditandai dengan ketidakmampuan ginjal untuk mempertahankan keseimbangan metabolisme, cairan tubuh, dan elektrolit. Hal ini menyebabkan pasien gagal ginjal kronik melakukan terapi hemodialis untuk menunjang kehidupannya. Proses hemodialis yang berkepanjangan dapat menimbulkan dampak bagi fisik maupun psikologis pasien, seperti kelelahan dan terjadi kecemasan. Salah satu terapi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kelelahan dan kecemasan yaitu terapi pijat refleksi, di mana akan memberikan efek relaksasi bagi pasien yang menjalani hemodialis dengan melakukan pemijatan di titik refleksi kaki yang dapat meningkatkan suplai oksigen dan energi dalam tubuh. Saran diharapkan bagi penderita gagal ginjal kronik yang menjalankan proses hemodialisis dapat menerapkan terapi pijat refleksi yang akan membantu mengurangi kelelahan dan kecemasan, serta diharapkan bagi pembaca dapat dijadikan acuan dan memahami terkait penyakit gagal ginjal kronik serta penata laksanaan dengan pemberian terapi. Baik, berikut daftar pustaka atau yang kita gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama berasal dari Ayu Hapsari, kemudian Sri Lestari, Fajar Pamungkas, dan Rivaldi Rusdiansyah. Yang terakhir ada Salso yang kami akses melalui Google. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila terjadi kesalahan yang tidak dapat disengaja. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.